Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat lagi, di mana kali ini kita akan belajar tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode kuadrat sempurna dan menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Jadi, yang akan kita pelajari kali ini, di sini kan ada tiga kotak. Kotak pertama itu ada di video sebelumnya. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah kotak yang kedua dan kotak yang ketiga. Selain itu nanti kita juga ada belajar tentang menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Langsung saja untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara faktorisasi. Maka, cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Nanti yang harus kita ingat adalah X tambah P kuadrat dan X kurang P kuadrat, di mana X tambah P kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat, dan X kurang P kuadrat itu, nanti kalau kita kalikan hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2PX ditambah P kuadrat. Itu yang harus kita ingat untuk kuadrat sempurna. Nah, bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 nanti, itu bisa diubah menjadi kuadrat sempurna. Sebelum kita belajar mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, kita pahami dulu hal berikut. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah jika A sama dengan 1, maka operasinya bisa kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Tetapi kalau A-nya bukan 1, maka semuanya harus kita bagi dengan A. Bentuknya ini nanti kalau A-nya 1 lanjut, kalau A-nya bukan 1 kita bagi A semua, seperti ini. Langkah yang kedua yaitu C per A, ini di ruas kiri harus kita pindah ke ruas kanan. Nanti X kuadrat tambah B per AX ini tetap di ruas kiri. Kemudian langkah ketiga adalah B per AX. Kita bagi dengan 2, nanti selanjutnya dikuadratkan. Ditaruhnya di sebelahnya B per AX, dan juga itu yang di ruas kiri. Yang di ruas kanan ditaruh di sebelahnya negatif C per A. Seperti ini. Kemudian ruas kirinya nanti bentuknya bisa menjadi X kuadrat. Bisa menjadi X tambah P kuadrat atau X kurang P kuadrat. Kemudian kita misalkan bahwa B per 2A itu sama dengan P. Kemudian negatif C per A ditambah B per 2A kuadrat adalah Q. Ini dimisalkan P, ini dimisalkan Q. Ada yang tertinggal ternyata. Nih, bentuknya seperti ini. Di sini ada tanda plus minus. Artinya, yang ini, tanda yang ini plus minus, ini bisa menjadi ini atau menjadi yang ini. Kemudian kalau sudah kita hitung dulu yang di sebelah kanan, baru kita cari akar-akarnya. Cari akar-akarnya seperti biasa. Kita pahami dulu yang ini. Ingat bahwa X kuadrat dikurang 2PX ditambah P kuadrat itu nanti akar-akarnya adalah X kurang P dikali X kurang P. Nah, kalau P-nya kita ganti 1, maka X kuadrat dikurang 2X tambah 1, hasilnya adalah X kurang 1 dikali X kurang 1. Nah, di sini kita punya X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0.
Kita lihat ABC-nya dulu. A-nya adalah 1, karena di depan X tidak ada angka. Kemudian B-nya adalah negatif 6. Ingat negatifnya harus ikut. C-nya adalah 9. Maka, ingat bahwa bagian yang kedua, ini kita cari akarnya dulu. Ingat bagian yang kedua bahwa B dibagikan A. Bahwa B per 2A dikuadratkan. Maka, negatif 6 kita bagi 2. A-nya kan 1, jadi nggak usah diapa-apakan. Kita kuadratkan. Kemudian, kalau kita lihat negatif 6 per 2 itu kan 3. Negatif 6 per 2 ini dikuadratkan. Ini hasilnya adalah negatif 3 kuadrat. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9 sama dengan yang ini. Itu maksudnya. Kemudian kita tuliskan di sebelah tanda sama dengan bahwa X dikurang 3 kuadrat. Jadi X-nya diambil dari variabel yang ini. Negatif 3 diambil dari angka yang ini. Negatif 6 dibagi 2. Untuk lebih mudahnya ada contoh yang kedua. Ada X kuadrat ditambah 2X ditambah 36 sama dengan 0. Di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah 12, C-nya adalah 36. Sekarang bagian B kita bagi dengan 2. 12 bagi 2 dikuadratkan. 12 bagi 2 itu 6. Kalau 6 kita kuadratkan hasilnya kembali jadi 36. Maka bisa kita tuliskan di sini. Kita ambil bagian X-nya yang ini dan bagian hasilnya ini. Sehingga kita tuliskan X ditambah 6 baru kita kuadratkan. Ini dasar dari kuadrat sempurna. Untuk lebih mudahnya kita lanjut ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Di sini kita lihat dulu bahwa A-nya 1, B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 3. Karena A-nya sama dengan 1, ini A, B, dan C. Karena A sama dengan 1, maka langsung saja kita kerjakan tanpa perlu dibagi-bagi. Kita pindahkan negatif 3-nya dari ruas kanan menjadi ke ruas kiri. Karena negatif 3 pindah ruas berubah menjadi positif 3. Kemudian kita lihat bagian yang kedua atau bagian B, di mana B nanti harus kita bagi dengan 2. Negatif 2 kita bagi 2, kita kuadratkan. Kita tuliskan di sebelahnya ini. Ini kan karena di sini tidak ada angka lagi di sebelahnya, C-nya belum ada. Kita tuliskan ini sebagai C, tuliskan di sini dan di sini. Dihitungnya nanti, walaupun ini bisa dihitung, tuliskan saja dulu biar lebih memahami. Nih. Kemudian kita hitung 2 per 2 kuadrat. 2 per 2 atau 2 bagi 2 itu 1. 1 kita kuadratkan tetap 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini bentuknya seperti yang saya bilang. Yang ingat bahwa X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 hasilnya ada akar-akarnya adalah dari X kurang 1 kuadrat. Ini bentuk akarnya. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Yang kanannya tadi sudah dihitung, hasilnya 4. Nah, kalau sudah, akarkan kedua ruas. Kalau kita akarkan, tanda kuadratnya ini hilang, kemudian 4-nya menjadi akar 4. Akar 4 kalau dikuadratkan hasilnya adalah plus minus 2. Kenapa plus minus 2? Karena 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Tetapi negatif 2 kalau kita kalikan dengan negatif 2 hasilnya juga 4. Makanya ini plus minus 2, jadi nanti yang satunya 2 doang, yang satunya negatif 2. Kemudian kita tulis
Nah, seperti ini yang saya bilang tadi, yang di depan, yang sebelah kiri X kurang 1 sama dengan 2, ini 2 yang positif untuk akar yang pertama. Akar yang kedua, kita pilih X kurang 1 sama dengan negatif 2. Jadi dipilihnya dua-duanya ya. Kemudian, 1 yang ini, negatif 1 kita pindahkan jadi positif 1. Negatif 1 yang ini kita pindahkan jadi positif 1 juga. Kemudian, kita jumlahkan yang di sebelah kanan, di mana 2 tambah 1, 3. Dan negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Maka akar-akarnya adalah yang ini, yaitu negatif 1 dan 3. Jadi yang ditulis duluan itu yang negatif, yang paling kecil. Nah, kalau mau mengecek kebenarannya, nanti X-nya diganti dengan negatif 1 dan diganti dengan 3. Jadi, X-nya ini kan kita dapat negatif 1. Kita hitung, kita ganti ke X yang ini dan yang ini. Kita ganti dengan negatif 1. Kita hitung. Kemudian yang 3 juga sama. Ini kita ganti 3. Ganti 3 juga X-nya. Kalau hasilnya 0, dua-duanya hasilnya 0, maka akar-akarnya benar. Itu maksud cara ngeceknya. Jadi sebetulnya pengerjaannya cuma di kotak-kotak yang warna kuning ini. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2, di mana A-nya bukan 1. Tentukan akar-akar dari persamaan 3x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Kalau kita lihat, A-nya adalah 3, B-nya negatif 1, C-nya adalah negatif 2. Karena A-nya 3, maka semuanya harus kita bagi 3. Sehingga 3/3, X-nya ini kalau tidak ada angkanya, maka angka di sini adalah 1. Makanya dia 1/3. Kemudian, yang bisa kita hitung, Ternyata yang bisa kita hitung cuma bagian depan aja, B dan C-nya nggak bisa dihitung. Karena nanti koma, biarkan saja. Setelah seperti ini, kita pindahkan yang bagian C atau negatif 2/3, pindahkan ke sebelah kanan, sehingga jadinya positif. Kemudian, bagian B-nya, ingat di sini C-nya pindah ke sebelah kanan, maka di sini tidak ada C. Untuk mengisi C yang ini, maka B-nya kita bagikan dengan 2 atau dikali dengan 1/2 seperti ini. Perhatikan kotak-kotak yang warna hijau di sebelah kiri itu. Hasilnya nanti seperti ini. Negatif 1/6. Jadi nanti kalau langsung saja, kalau ada pecahan seperti ini, langsung dikali dengan 1/2. Jadi nanti nggak perlu embel-embel yang ini, tapi langsung saja ke bagian sini. Yang saya beri panah. Lanjut. Nih, ini kita masukkan sebagai penggantinya C yang tadi. Tetapi karena di ruas kiri kita letakkan 1/6 negatif 1/6 kuadrat, maka di ruas kanan juga kita letakkan negatif 1/6 kuadrat. Kemudian kita hitung hasilnya. Yang di sebelah kanan adalah 1/36. Yang di sebelah kiri ini tidak perlu repot-repot kita hitung. Yang ini nggak usah dihitung. Karena nanti akan kita bentuk menjadi akar-akar. Jadi yang ini nggak perlu dihitung. Yang hanya kita hitung adalah yang di sebelah kanan saja. Lanjut. Kita samakan penyebut yang sebelah kanan ini. Di sini kita lihat 2/3 penyebutnya adalah 3. 1/36 penyebutnya adalah 36. Kita samakan penyebutnya. Abaikan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri tetap ditulis apa adanya. Karena kita samakan penyebutnya, maka yang sama adalah 36. Di mana 2/3 harus kita kalikan 12/12. 1/36 itu didiamkan aja. Karena dia sudah 36 bawahnya. Kita hitung hasilnya seperti ini. Kalau sudah sama, baru kita boleh jumlahkan bagian atasnya sehingga hasilnya seperti ini.
Nah, yang sebelah kiri, kita perhatikan, yang sebelah kiri ini jadinya X kurang 1/6 kuadrat. Ini kita ambil bagian yang ini, ingat. Ini yang kita ambil, kita taruh di sini. Yang X-nya dan ini jadilah yang ini. Jadi nanti yang diambil adalah bagian A dan bagian C. Kalau sudah, sekarang kita akarkan kedua ruasnya, di mana si kuadrat tadi tidak berubah apa-apa, tanda kuadratnya aja yang hilang di sini kan tidak ada. Nah, yang ini, dua ini, kita akarkan bentuknya, bentuk akar seperti ini. 25 diakarkan jadinya 5, 36 diakarkan jadinya 6. Tetap menggunakan plus minus yang ini, karena dia pilihannya ada yang positif dan ada yang negatif. Sehingga kita tuliskan yang pertama adalah X kurang 1/6 sama dengan positif 56. Akar kedua adalah X kurang 1/6 sama dengan negatif 5/6. Kemudian kita pindahkan yang akar pertama di sini negatif 6 berpindah jadinya positif 6. Di sini juga sama. Kemudian kita hitung. Ini penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita hitung. Akar pertama adalah 7/6. Oh, mohon maaf. Akar pertama adalah 6/6. Ini 6/6. Kemudian akar yang kedua adalah 5, negatif 5 dikurang 1 berarti negatif 4/2. Ini bisa kita sederhanakan hingga hasilnya adalah negatif 2/3. Sehingga ini tadi hasilnya 1, kita ralat saja. Ini nanti hasilnya adalah 1, maka ini juga 1. Yang kita tulis pertama adalah negatif 2/3 karena dia kecil, negatif, koma 1 yang ini tadi. Hasilnya adalah negatif 2/3, 1. Itu adalah kuadrat, contoh dari kuadrat sempurna. Ini ada beberapa contoh lain. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukanlah akar-akar dari persamaan berikut ini. Ini ada soalnya, ini ada pembahasannya. Jadi kalau mau dipelajari, silakan di screenshot saja dan dipahami masing-masing. Karena kalau saya jelaskan, videonya akan jadi 1 jam. Nah, ini silakan dipahami sendiri. Saya ambilnya dari Google juga. Kemudian kita lanjut saja dengan bagian yang ketiga, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nih, dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh rumus akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, yaitu yang bawah ini. Di sini cara bacanya X1, X2. Jadi ini sebenarnya nanti X1 sama X2-nya sama, hanya beda tanda. Tandanya yang berbeda itu bagian yang ini, plus minus ini. Nah, di sini ada contohnya langsung saja. Tentukan penyelesaian dari 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 sama dengan 0. Kita lihat bahwa A-nya 4, B-nya negatif 5, dan C-nya adalah 1. Kemudian kita tulis rumusnya, di mana kita tuliskan X1,2, artinya X1 dan X2. Rumusnya kita tulis, negatif B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Kita masukkan angka-angkanya. Jadi kita ngitungnya cukup sekali. Tulisan tanda plus minusnya juga tetap ditulis. Kita tuliskan B-nya tadi negatif 5, kemudian A-nya kita ganti dengan 4, C-nya kita ganti dengan 1. Kalau bingung, saya coret-coret dulu. Ini B-nya yang ini kita ganti dengan yang ini. Kemudian yang A, ini yang A dari sini. Kemudian yang C itu diganti dari sini. Ini 2/A yang di bawah ini. 2 dikali A yang ini. Lanjut. Ini adalah hasil hitungannya, di mana negatif dikali negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Negatif 5 kuadrat adalah 25 positif. Kemudian 4 kali 4 dikali 1 hasilnya adalah 16.
Jadi tanda kurangnya tetap. Kita hitung yang di dalam, 25 dikurang 16, yaitu 9. Nah, ingat 9 kita akarkan jadi 3, ada tanda plus minus, sehingga X1-nya adalah 5 tambah 3 per 8, X2-nya adalah 5 dikurang 3 per 8. Kemudian di sini kita bisa jumlahkan. 5 tambah 3 ini kan 8. 8 bagi 8 jawabannya 1. Kemudian X2-nya 5 dikurang 3 itu 2. 5 dikurang 3 itu 2. 2 per 8 itu kita kecilkan jadinya 1 per 4. Sehingga penyelesaiannya adalah X1-nya 1. Negatif 1/4 yang kecil dulu. X2-nya adalah 1. Atau kalau mau kita tuliskan bentuk HP seperti ini HP-nya. HP sama dengan buka kurung kurawal, jangan kurung biasa. 1/4 dulu yang ditulis, koma 1. Inilah penyelesaiannya dengan menggunakan rumus ABC. Jadi melengkapkan kuadrat sempurna itu mudah dan lebih mudah lagi dengan menggunakan rumus ABC. Kemudian untuk mencari akar persamaan kuadrat sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian menyusun persamaan kuadrat. Dari yang kemarin-kemarin itu kita sudah belajar mencari akarnya. Nah, sekarang kita punya akarnya, tetapi kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. Jadi ini kebalikannya. Misalkan akar-akar suatu persamaan kuadrat yaitu P dan Q, maka bentuk persamaan kuadrat dapat dibentuk dengan cara sebagai berikut. Ini misalkan X kurang P, kemudian dikali X kurang Q sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita kalikan X dan X. Langkah pertama, tuliskan di sini. Langkah kedua adalah X dikali negatif P. Langkah kedua ya, kita tuliskan di sini. Kemudian tahap ketiga yaitu negatif P dikalikan X, tuliskan di langkah ketiganya juga. Kemudian yang terakhir adalah negatif P dikali negatif Q, atau langkah keempat kita tuliskan di tempat keempat juga. Seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita hitung, X kali X itu adalah X kuadrat, X kali negatif Q adalah negatif QX, P dikali X adalah negatif PX, ditambah negatif P dikali negatif Q, hasilnya positif PQ. Ini sejenis yang di tengah ini, kita kelompokkan menjadi seperti ini. Nah, ini nanti yang saya beri kotak ini adalah rumus untuk mencari persamaan kuadrat jika X1-nya dan X2-nya sudah diketahui. Jadi maksudnya begini, X1 sama dengan 1 misalkan, X2 sama dengan 3. Jadi pakai rumusnya ini. Contoh yang pertama, tentukan bentuk persamaan kuadrat dari akar-akar persamaan 3 dan negatif 5. Kita misalkan X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah negatif 5. X1 sebagai P, X2 sebagai Q. Kita tulis dulu rumus yang pertama. P ditambah Q berarti 3 kita tambahkan dengan negatif 5 adalah negatif 2. P dikali Q itu 3 dikali negatif 5 negatif 5 ya, hasilnya adalah negatif 15. Kalau sudah, ini adalah rumusnya yang tadi itu yang kita beri kotak di slide sebelum ini. Kita ganti P dan Q. P tambah Q tadi adalah negatif 2. P kali Q adalah negatif 5. Kita ganti bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada 2 tanda negatif. Di sini ada tambah dan negatif, sehingga 2 tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Positif dikali dengan negatif 15 hasilnya adalah negatif 15. Maka persamaan yang akar-akarnya 3 dan negatif 5 adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Ini cara pengerjaannya. Ini kalau X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 5. Kalau bentuk soalnya berbeda lagi, nanti cara ngitungnya berbeda. Tentukan bentuk persamaan kuadrat dengan akar berikut. Nah, di sini bentuknya dia seperti ini, X kurang 4 dikali X tambah 6. Kalau seperti ini,
tidak perlu menggunakan rumus yang di dalam kotak di slide sebelumnya, tetapi bisa kita langsung hitung perkaliannya saja. Yang pertama adalah X kali X. Langkah yang kedua adalah X dikali 6. Langkah yang ketiga adalah negatif 4 dikalikan X. Langkah yang keempat adalah negatif 4 dikalikan 6. Di sini tanda hubungnya semuanya positif. Tanda hubungnya positif, jadi nanti tinggal kita lihat hasil angka yang di belakangnya apakah positif dan negatif. Kalau sudah kita tuliskan langkah-langkahnya, kemudian kita hitung satu persatu. Yang pertama adalah X kuadrat dari X kali X. Yang kedua, kotak kedua adalah X kali 6 adalah 6X. Negatif 4 dikalikan X, jawabannya adalah negatif 4. Maka di sini tidak perlu tambah negatif 4, ini langsung aja kurang 4. Ini dari sini. Yang terakhir ada negatif 4 dikali 6 adalah negatif, mohon maaf, ini negatif 24. Belum diganti tandanya. Ini tandanya adalah negatif 24. Kemudian yang sejenis sukunya yaitu X saja. Dari 6 dan negatif 4 kita jumlahkan, kita tambah. Hasilnya adalah 6 dikurang 4, 2. Maka akar-akar persamaan kuadrat X kurang 4 dikali X tambah 6. Bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 24. Jadi ini kalau langsung dalam kurung bentuk perkalian dari X kurang 4 dikali X tambah 6. Nah, sekian. Nah, ini hanya berlaku untuk bentuknya seperti ini. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah dipahami. Sampai ketemu dalam video materi yang baru selanjutnya. Sampai jumpa.